Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Rabu 15 Juni 2022, Pekan Biasa ke-11. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila engkau berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu aspek terpenting dalam kehidupan sebagai orang Kristiani adalah tindakan kasih terhadap Allah dan juga terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, segala tindakan kebaikan yang kita lakukan bukanlah supaya dipuji orang. Kita melakukan yang baik untuk membangun hubungan yang harmonis dengan Allah dan sesama. Sebab segala bentuk tindakan itu haruslah didasarkan pada ajaran Yesus Kristus, Sang Guru utama kita. Dengan demikian, derma, puasa, dan doa menjadi ungkapan kasih setia yang mendalam. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, praktek amal dan doa sebagaimana ditekankan oleh Yesus dalam kisah Injil hari ini mendapat makna khusus, bahwa bukan sekadar melakukan kebiasaan atau rutinitas, melainkan sebagai latihan membangun hubungan cinta kepada Allah dan kepada sesama. Dengan cara itu, kita yang adalah sebagai murid-murid Yesus belajar mewujudkan kasih-Nya secara nyata, baik terhadap sesama dengan amal kasih, maupun dengan doa terhadap Allah yang telah lebih dahulu mencintai kita.
Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mencari kepuasan diri dengan pujian orang lain merupakan motivasi yang keliru, sesat, munafik, dan tidak sehat. Mengapa demikian? Karena aspek lahiriah tidak selaras dengan motivasi yang kita bangun. Puasa adalah wujud dari penyerahan diri secara total dan sungguh-sungguh kepada Allah. Puasa bukanlah alasan untuk melarikan diri dari aktivitas dan tanggung jawab kita setiap hari. Aspek terdalam pada saat puasa bukanlah penampilan dan aktivitas belaka, melainkan hati dan fokus hidup kita. Apa gunanya puasa jika seseorang hanya menghabiskan waktu tidur seharian di dalam rumah saja? Puasa harus menjadi sesuatu yang biasa bagi kita dan juga dilakukan dengan cara yang biasa. Karena puasa merupakan wujud dari penyerahan diri yang total dan sungguh-sungguh kepada Allah, maka seharusnya orang lain tidak perlu mengetahui puasa yang sedang kita lakukan. Sebab puasa hendak mengungkapkan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mencoba meninggalkan cara-cara lama yang kurang mendukung dan dengan jujur serta berani mengikis aneka macam motivasi sampingan yang kerap kali membonceng dan membebani langkah kita untuk hidup makin lebih baik di hadapan Allah dan sesama. Marilah berdoa. Ya Tuhan semesta alam, Engkau memberkati para nabi-Mu. Kekuatan cinta telah menjadikan Nabi Elisa mengabdikan diri seutuhnya. Engkau juga telah membekali kami iman dan rahmat, sehingga dalam kecemasan maupun ketakutan kami tetap setia. Semoga amal bakti kami dapat mencerminkan kegembiraan melalui relasi persaudaraan kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.